Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devni Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi dengan prodi akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai modul 2, yaitu siklus penjualan dan penagihan piutang usaha untuk presentasi studi kasus di mata kuliah Praktikum Audit. Sebelum Kita langsung saja ke tugasnya. Yang pertama, untuk tugas dari modul 2 ini, kita diminta untuk satu, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. 2, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. 3, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. 4, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Nah, kita langsung ke ICQ-nya dulu. Nah, ICQ ini ada di buku 1 dari halaman 46 sampai dengan 50. Nah, di sini itu adalah ICQ untuk penjualan dan piutang usaha. ICQ ini adalah kuesioner pengendalian internal. Kita diminta untuk mempelajari agar kita tahu pengambilan dari pengendalian internal di PT Sugus ini seperti apa. Nah, yang pertama itu untuk penjualan, apakah perusahaan menggunakan daftar harga atau price list? Jawabannya iya, terdapat di faktur penjualan. Selanjutnya, yang kedua, apakah penyimpangan dari daftar harga harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya iya, ini terdapat di buku 1 halaman 65. Selanjutnya, apakah perusahaan mempunyai pedoman pemberian potongan yang tertulis? Jawabannya adalah iya. 4. Apakah pada setiap penjualan diminta surat pesanan atau purchase order dari pembeli? Iya. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 21. 5. Apakah order pembelian dari pelanggan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengenai harga, syarat kredit, dan syarat lainnya? Jawabannya iya, ini terdapat di buku 1 halaman 22. Selanjutnya, apakah digunakan formulir order penjualan yang pre-numbered? Jawabannya itu iya. 7. Apakah setiap pengiriman barang didasarkan pada delivery order atau DO? Iya, ini informasinya bisa dilihat di halaman buku 1 halaman 22. Lalu yang ke-8, apakah DOA terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Hanya orang tertentu yang berhak mengotorisasi. Barang yang dikirim terlebih dahulu dicocokkan dengan DO. Bagian akuntan cukup mengawasi urutan DO dan isinya. Langsung dikirim kepada pembuat faktur. Dikaitkan dengan faktur untuk menjamin DO telah dibuat fakturnya. Ini jawabannya keseluruhan iya, bisa dilihat di buku 1 halaman 22 dan faktur penjualan buku 1 halaman 65. 9. Apakah faktur penjualan terkontor dengan pemberian nomor urut tercetak? Bagian akuntansi cukup mengawasi urutan faktur. Bagian akuntansi memeriksa ketepatan harga, kuantitas yang dikirim, harga, perhitungan, syarat kredit. Ini jawabannya iya, terdapat di buku 1 halaman 65. Lalu 10, apakah faktur yang batal tersimpan untuk pemeriksaan? Iya. Selanjutnya ada di nomor 11, yaitu apakah fungsi penjualan terpisah dari bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian penyimpanan? Iya. Ini terdapat di buku 1 yang ada bagian organisasinya. 12. Apakah penjualan tersebut di bawah ini prosedur sama
Prosedurnya sama dengan penjualan kredit. A. Penjualan tunai, penjualan cash on delivery, penjualan kepada karyawan, penjualan barang atau BS. Jawabannya iya, terdapat di buku 1 halaman 28, yaitu flowchart. Lalu yang ke-13, bila tidak, apakah prosedur cukup meyakinkan bahwa hasil penjualan benar diterima dengan baik, dibukukan sebagaimana seharusnya? Di sini tidak relevan karena tidak ada informasi yang terkait. 14. Apakah nota kredit terkontrol dengan pemberian nomor urut tercetak? Diotorisasi oleh orang tertentu, blanko yang belum digunakan terkontrol dengan baik. Ya, ini terdapat di buku 1 halaman 65. Selanjutnya, apakah dibuat daftar formulir order penjualan DO, faktur, dan nota kredit? Iya. Lalu, bila iya, apakah dibina secara up to date? Iya, ini terdapat di buku 1 halaman 2. Lalu di sini ada di nomor 18, apakah sistem informasi penjualan meliputi budget penjualan, grafik tren penjualan, laporan tertulis penjualan, penjelasan atas penyimpangan-penyimpangan? Ya, ini terdapat di buku 1. Lalu, apakah prosedur penjualan tampak cukup efisien? Ya, ini selanjutnya yaitu kolom piutang. 20, apakah dibuat kartu piutang? Bila ya, apakah secara bulanan atau kuartalan diadakan pencocokan saldo perkiraan kontrol buku besar piutang dengan kartu piutang? Apakah pengamanan fisik kartu piutang cukup? Apakah hanya orang tertentu yang memegangnya? Iya, di sini terdapat informasinya di buku 2 halaman 27. Lalu nomor 21, apakah pencatatan di kartu piutang A sering bergilir? Ini tidak. Lalu B terpisah dari yang mengerjakan buku besar? Iya. Informasinya terdapat di buku 1 halaman 20. Lalu apakah akun piutang berlangganan secara periodik diteliti mengenai pelanggan yang sering terlambat? Bukti adanya salah pembebanan itu tidak. Bukti adanya pelunasan sebagian, bukti adanya penghapusan yang tidak dilaporkan itu iya, dan sesuatu ketidaklaziman itu tidak relevan. Ini informasinya terdapat di buku 1 halaman 68. Selanjutnya, apakah perselisihan dengan pelanggan ditangani oleh bagian kredit atau atasan atau orang lain yang dikuasai dan tidak dilakukan oleh kasir atau petugas administrasi piutang? Jawabannya iya. Lalu 25, bila perusahaan memberikan potongan yang lebih besar dari biasanya mendapatkan persetujuan khusus dari pejabat perusahaan yang berwenang? Jawabannya iya. Lalu, apakah koreksi atas faktur dan penghapusan piutang harus disetujui pejabat perusahaan yang berwenang? Sebutkan siapa? Bapak Wasen dan Bapak Daniel? Jawabannya iya. Informasinya terdapat di buku 1 halaman 19 sampai 20. Penjelasan mengenai ICQ ini dapat disimpulkan dari penilaian ICQ ini, ternyata penilaiannya adalah baik karena dampak dari salah saji tidak terlalu berdampak pada perusahaan. Selanjutnya kita langsung ke prosedur audit. Di sini prosedur audit terdiri dari akun piutang usaha, pajak pertambahan nilai, dan penjualan. Yang pertama, piutang usaha. 1. Minta daftar piutang usaha terdiri atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta cocokkan dengan saldo di buku besar. Ini indeksnya dikerjakan, terdapat di buku 1 halaman 52-56. Lalu untuk daftar nama terdapat di buku 2 halaman 18-20.
2. Pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan cocokan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pelajari juga kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pembayarannya. Indeksnya dikerjakan terdapat di buku 1 halaman 23. 3. Lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang atau receivable turnover dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ini sudah dilakukan pemeriksaan. Ini bisa dilihat di sheet ini, yaitu sheet receivable turnover yang akan dijelaskan berikutnya. 4. Lakukan konfirmasi dengan memilih sampel yang representatif. Ini bisa dilihat di indeks EE halaman 25 di buku 2. Lalu yang kelima, tindak lanjuti setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta atau teliti keterangan dari klien. Ini tidak dilakukan indeksnya. Lalu yang keenam, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima, jawaban atau tidak dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Ini terdapat di indeks EE1 dan EE2. Bisa dilihat di buku 2 halaman 26 dan 37. Lalu yang ketujuh, lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini terdapat di indeks EE yang ada di buku 2 halaman 26. Lalu 8. Perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini tidak ada retur penjualan dari PT Subus. Lalu 9. Uji pisah batas penjualan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Ini terdapat di indeks PL1.1. Terdapat di buku 2 halaman 38. Lalu teliti perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan penjaminan piutang usaha, misalnya kredit bank dan anjak piutang, serta sajikan informasi yang menandai mengenai hal tersebut pada laporan keuangan. Karena tidak dilakukan, ditandai dengan strip. Lalu kita langsung ke 12. Bila dalam pemeriksaan ditemukan hal-hal yang Lalu kita langsung ke buatlah daftar koreksi dan simpulan hasil pemeriksaan serta saran-saran untuk pihak manajemen. Ini terdapat di indeks E dan E1. Selanjutnya, prosedur audit untuk pajak pertambahan nilai. 1. Periksa apakah klien telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Indeksnya tidak dilakukan, jadi ditandai dengan tanda strip. Kita langsung ke penjualan. 1. Siapkan schedule utama dari penjualan, terdapat di indeks PL1. Terdapat di buku 2 halaman 38. Lalu minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku. Indeks ini dilakukan terdapat di halaman 46 di buku 1. 3. Lakukan penelaah analitis atau analytical review. Ini terdapat di ARP 1.3, yaitu ada di buku 2 halaman 78. 4. Minta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang. Ini terdapat di buku 1 halaman 18, indeksnya dilakukan. Lalu 5. Yakinkan bahwa semua penjelasan telah dicatat dengan kelengkapan dan tepat. Ini terdapat di TOC 1, ada di buku 2 halaman 41. Lalu
Periksa secara sampling harga satuan yang tercantum. Ini terdapat di TOC 1. Selanjutnya yang ke-8, waspada juga terhadap kemungkinan adanya harga transfer atau transfer pricing untuk penjualan. Ini indeksnya tidak dilakukan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung ke receivable turnover. Di receivable turnover ini atau rasio perputaran piutang, itu cara menghitungnya penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Nah, untuk bisa mencari rata-rata piutang usaha itu dengan cara persediaan awal dikurang persediaan akhir dibagi 2. Nah, untuk bisa menghitung receivable turnover 2017 dan 2018, itu kita membuat tabel mengenai penjualan dan piutang usaha dari tahun 2016 sampai 2018. Dan receivable turnover 2017 ini mendapat nilai sebesar 6,58, di mana penjualan itu 30.621.597.850 rupiah dibagi rata-rata piutang usaha sebesar 4.454.11.954 rupiah. Lalu untuk receivable turnover 2018 dengan perhitungan yang sama dengan nilai 4,16. Lalu kita lanjut ke selanjutnya kita bisa lanjut ke indeks E terlebih dahulu. Ini untuk indeks kertas kerja E. Indeks tentang schedule piutang yang terdiri dari piutang usaha, piutang afiliasi, dan piutang lain-lain. Dan angkanya ini terdapat dari kertas kerja pemeriksaan E1 untuk 841 juta rupiah dan kreditnya itu 74 juta rupiah. Terdapat dari indeks E1. Nah, untuk indeks E1 ini berisi nama-nama klien dari PT Sugus. Sebelum kita membahas ini, kita langsung ke jurnal koreksi dulu. Untuk jurnal koreksi yang pertama, itu jurnal koreksi untuk PT Krakatau. Ini dilakukan koreksi, bisa dilihat di informasi yang terkait di buku halaman 56 sampai dengan 57. Ditemukan bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 di sini ada salah catat atas penjualan sebesar 11 juta yang dicatat 2 kali, sehingga harus dilakukan koreksi, di mana terdapat penjualan di debit sebesar 10 juta dan PPN keluaran di debit sebesar 1 juta dan piutang usaha PT Krakatau di kredit sebesar 11 juta. Nah, untuk menghitung penjualannya itu piutang usaha dikali 100/110, dan untuk menghitung PPN keluarannya itu piutang usaha dikali 10%. Jurnal yang kedua yaitu jurnal koreksi atas PT Usaha Lancar. Kenapa dibuat koreksi? Karena pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta barang telah diserahkan ke pelanggan. Namun terjadi salah catat, seharusnya sebesar 222 juta. Malah dicatatnya itu 22 juta, artinya kekurangan mencatat sebesar 198, dan akhirnya dibuat jurnal koreksi dengan mendebet piutang usaha PT Usaha Lancar sebesar 198 juta dan
dengan penjualan di kredit sebesar 180 juta dan PPN keluaran di kredit sebesar 18 juta. Lalu yang ketiga untuk jurnal koreksi atas PT Sejahtera, yaitu yang ketiga, jurnal koreksi untuk PT Sejahtera adanya penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta yang batal dikirim ke gudang karena gudang telah tutup namun akan dikirimkan 3 Januari 2018. Karena ini pemeriksaan untuk tanggal 30 Desember 2018 maka harus dilakukan jurnal koreksi yaitu dengan mendebet penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran sebesar 20 juta di debit, dan mengkredit piutang usaha PT Sejahtera sebesar 22 juta. Lalu yang keempat, jurnal koreksi untuk PT Zebra. Adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018, di mana seharusnya itu mencatat pelunasan pada PT Lestari. Maka dari itu perlu dilakukan dengan jurnal koreksi itu piutang usaha PT Zebra Pratama di debit sebesar 5 juta, lalu piutang usaha PT Lestari di kredit sebesar 15 juta. Lalu yang kelima, untuk jurnal koreksi penghapusan piutang untuk atas PT Orientasi ini untuk informasi yang terkait ini terdapat di halaman 56 sampai 57 di buku 1 dikatakan bahwa perusahaannya itu pailit dan pemiliknya kabur. Jadi kita harus membuatkan jurnal koreksi untuk bisa menghapus piutang tersebut, yaitu dengan mendebet beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta dan piutang usaha PT Orientasi di kredit sebesar 11 juta. Nah, untuk yang keenam yaitu jurnal koreksi penghapusan piutang PT Tempo. Pada tanggal 20 Desember 2018, PT Tempo sudah tidak punya utang karena membayar secara tunai namun ternyata setelah diselidiki uang tersebut dibawa kabur oleh salesman. Akhirnya piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka jurnal koreksi untuk menghapus piutang tersebut yaitu dengan mendebet beban piutang tak tertagih sebesar 15 juta dan mengkredit piutang usaha PT Tempo sebesar 15 juta. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu jurnal koleksi atas keuntungan selisih kurs yaitu piutang Fourbox di debit sebesar 210 juta rupiah dan mengkredit pendapatan lain-lain sebesar 210 juta rupiah. Lalu yang kedelapan ada menghitung keuntungan atas selisih kurs untuk keuntungan atas selisih kurs Royal itu mendebit piutang Royal sebesar 418 juta rupiah dan mengkredit pendapatan lain-lain sebesar 418 juta rupiah. Lalu kita kembali lagi ke indeks E1 ini. Lalu dari jurnal koreksi ini dimasukkan ke kolom-kolom yang ada di debit dan kredit, disesuaikan saja. Nah, hasil dari totalnya itu untuk yang debit sebesar 841 juta rupiah dan kredit sebesar 74 juta rupiah. Nah, hasil dari indeks E1 ini dimasukkan ke indeks E yang terdapat di pare debit dan kredit ini.
Lalu untuk piutang usaha per audit tanggal 12 Desember 2018, untuk per klien ditambah oleh debit dikurang oleh kredit menghasilkan angka piutang usaha per audit. Lalu kita bisa lanjut ke indeks EE. Nah, indeks EE ini adalah indeks untuk melakukan konfirmasi, atau bisa dilihat di sini ada schedule daftar konfirmasi. Jadi kita bisa melihat di sini apakah perusahaan itu memberikan jawaban konfirmasi cocok atau tidak cocok, atau malah tidak memberikan jawaban. Nah, konfirmasi ini dikirim pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari. Jadi di sini ada 2 konfirmasi gitu. Nah, untuk saldonya itu awalnya ada 10 juta dan informasi terkait konfirmasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 56 sampai 57. Nah, untuk PT Krakatau di halaman di informasi halaman 56 itu tidak memberikan jawaban baik di konfirmasi 1 maupun konfirmasi 2. Jadi, keterangan yang kita tulis adalah NR. Nah, untuk keterangan dari hasil konfirmasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 11, yaitu NR artinya tidak ada jawaban, RD itu jawaban konfirmasinya tidak cocok, lalu yang CD adalah hasil konfirmasinya cocok atau tidak setuju. Cocok atau setuju. Lalu untuk konfirmasi yang tidak cocok ini diisi di kolom perbedaan. Di kolom penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini ada di buku 1 halaman 57 dan nominal-nominal ini sudah disetujui oleh customer. Lanjut yang kedua, ini PT Merdeka. Ini PT Merdeka memberikan hasil konfirmasi pada tanggal 21 Januari 2019. Dia memberikan konfirmasi tidak setuju karena sebesar 93.960 selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta, maka terjadi perbedaan 10 juta. Lalu untuk PT Orientasi ini baik di konfirmasi 1 maupun 2 itu tidak memberikan konfirmasi karena perusahaan diketahui sudah pilot dan pemiliknya itu kabur. Lalu yang keempat ini untuk PT Lestari sama tidak memberikan jawaban juga baik di konfirmasi 1 maupun 2. Lalu untuk PT Nuansa juga tidak memberikan jawaban. Lalu untuk PT Pelita di konfirmasi pertama tidak memberikan jawaban, lalu di konfirmasi kedua dia memberikan konfirmasi setuju itu di tanggal 15 Februari 2019. Lalu ada PT Queenie itu tidak memberikan jawaban konfirmasi, artinya tidak ada konfirmasi yang harus dijawab. Maka keterangannya adalah NR. Lalu untuk PT Sejahtera
itu memberikan konfirmasi tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Itu batal dikirim ke gudang karena telah tutup. Jadi harus dicatat sebesar 22 juta. Lalu untuk PT Usaha Lancar itu tidak memberikan konfirmasi baik di konfirmasi 1 maupun 2. Selanjutnya itu PT Wahana pada tanggal 19 Januari memberikan jawaban tidak setuju karena pelunasan piutang giro dengan giro Bank Bini jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018 sudah dibayar lunas, namun telah diselidiki giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar 1.500.000, maka harus dicatat sebesar 1.500.000. Lalu ada PT Rimba memberikan jawaban tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan. Lalu dicatat di perbedaan sebesar 11 juta. Selanjutnya untuk PT Tempo memberikan konfirmasi tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 karena dia tidak punya utang lagi karena sudah bayar tunai di tanggal 20 Desember 2018. Ternyata setelah diselidiki uangnya tersebut dibawa kabur oleh salesman. Lalu untuk PT Zebra ini juga memberikan jawaban tidak setuju pada tanggal 24 Januari 2019 karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 yang seharusnya untuk pelunasan PT Lestari. Dan untuk PT Zera juga memberikan jawaban konfirmasi tidak setuju karena pada tanggal 18 Januari 2019 karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Maka dari hasil perbedaan ini terdapat total perbedaan sebesar 44.900.000. Kita bisa lanjut ke indeks selanjutnya yaitu indeks EE1. Indeks EE1 adalah indeks kertas kerja pemeriksaan dari ringkasan hasil indeks E1. Nah, indeks E1 adalah indeks kertas kerja pemeriksaan dari ringkasan hasil konfirmasi positif piutang usaha. Untuk tanggal pengirimannya ini 14 Januari 2019. Jadi informasi-informasi terkait konfirmasi dari klien itu dimasukkan di indeks E1 untuk yang tanggal 14 Januari 2019. Nah, menurut informasi terkait di indeks EE, saldo menurut konfirmasi artinya saldo yang cocok angkanya dengan jawaban yang disetujui itu ada dua, yaitu Forbes Inch dan Royal Inch, yaitu sebesar 90 juta ditambah 280 juta, maka hasilnya itu sebesar 272 juta. Nah, untuk selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi terdapat 7 konfirmasi yang tidak setuju atau tidak cocok. Nah, ini angkanya bisa didapatkan dari indeks EE. Maka selisih pembukuannya itu sebesar 44.900.000 dan yang tidak kembali itu ada 7 sebesar 11.999.141.740. Lalu untuk yang total yang dikirim itu ada sebesar 11.990.970.000. 11 miliar 990 juta 970 740 000. 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 11 miliar 990 juta 970 7
Rp3.240. Nah, untuk total piutang usaha itu harus sama angkanya sama itu bisa dilihat di indeks E. Nah, untuk persentase tahun berjalan ini didapat dari total saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha tahun berjalan, dan untuk total presentase tahun lalu itu dihitungnya dibalik, jadi total saldo dibalik piutang usaha tahun lalu yaitu tahun 2017. Kita lanjut ke EE2. Nah, EE2 ini adalah tanggal pengiriman yang kedua, yaitu tanggal pengirimannya tanggal 1 Februari 2019, dan ini untuk mengisinya hampir sama seperti indeks E1, di mana saldo menurut konfirmasi itu yang cocok ada 1 untuk PT Pelita. Ini dicatat di saldo menurut konfirmasi, dan yang tidak kembali itu ada 6, atau tidak menjawab, atau tidak ada jawaban. Artinya tidak memberikan konfirmasi di konfirmasi kedua itu sebesar Rp741.114.140, dan total yang dikirimnya itu ada 7. Lalu untuk total piutang usaha itu sebesar Rp11.990.973.240. Dan untuk persentase tahun berjalan itu kita menghitungnya sama seperti di E1. Nah, untuk persentase tahun berjalan dan persentase tahun lalu ini menghitungnya sama seperti di indeks E1. Lalu kita bisa lanjut ke indeks PL1. Nah, indeks PL1 ini adalah indeks kertas kerja yang berkaitan dengan penjualan. Nah, angkanya ini didapat dari angka koreksi yang ada di bawah ini. Jadi, jurnal koreksi yang terkait dengan penjualan itu ada 3, yaitu terkait dengan PT Krakatau, PT Usaha Lancar, dan PT Sejahtera, di mana akun-akun dengan penjualan ini baik dengan debit maupun kredit itu dicatat di indeks PL1. Nah, angka 30 jutanya ini didapat karena pada jurnal koreksi PT Krakatau terdapat jurnal koreksi sebesar 10 juta, dan di akun penjualan PT Sejahtera sebesar 20 juta, jadinya 30 juta. Nah, untuk 180 juta itu didapat dari penjualan pada PT Usaha Lancar yang ada di kredit. Nah, maka kita bisa langsung buka indeks PL1. Ini indeks PL1 adalah indeks yang berkaitan dengan kertas kerja penjualan. Nah, angkanya ini diperoleh dari angka koreksi yang ada di bawah ini. Jadi jurnal koreksi tentang penjualan itu ada 3, yaitu tentang PT Krakatau, PT Usaha Lancar, dan PT Sejahtera, di mana akun-akun yang berkaitan dengan penjualan baik itu debit maupun kredit itu dicatat di indeks PL.1 ini. Nah, angka 30 jutanya ini didapat dari jurnal koreksi PT Krakatau sebesar 10 juta, dan dari PT Sejahtera untuk akun penjualan di debit sebesar 20 juta, jadi totalnya 30 juta. Nah, untuk 180 juta didapat dari penjualan pada PT Usaha Lancar yang ada di kredit. Maka ini di total debit sebesar 30 juta dan kredit sebesar 180 juta. Nah, untuk kliennya ini caranya penjualan
per klien 31 Desember 2018 ditambah debit dikurang kredit menghasilkan angka penjualan per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 42.862.087.000 rupiah. Nah, kita langsung buka PL 1.1. Nah, PL 1.1 adalah uji pisah batas dari transaksi penjualan. Dan informasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 untuk surat jalan dan fakturnya itu bisa dilihat di halaman 62 dan 65 di buku 1. Nah, PL 1.1 adalah uji pisah batas dari transaksi penjualan. Nah, informasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 57 dan untuk surat jalan dan fakturnya bisa dilihat di halaman 62 dan 65 di buku 1. Untuk nomor, tanggal, dan jumlah untuk surat jalan nomor, tanggal, jumlah baik di surat jalan maupun di faktur itu angkanya harus sama. Maka dari itu harus dicocokkan antara surat jalan dan faktur penjualan apakah cocok angkanya, tanggalnya, dan nomornya gitu. Dan ini bisa dilihat di buku 1 halaman 62 untuk surat jalan dan faktur penjualan bisa dilihat di buku halaman 65. Lanjut kita ke TOC 1. Nah, TOC 1 ini untuk schedule uji transaksi penjualan dan piutang. Dan yang diinput ini adalah transaksi sebelum tanggal 31 Desember 2019. Nah, sama seperti indeks di PL 1.1. Jadi itu nomor, tanggal, jumlah baik di surat jalan maupun faktur penjualan ini angkanya tuh sama namanya. Maka dari itu kita bisa melihat angka-angka ini di dokumen halaman 62 untuk surat jalan dan untuk faktur penjualan di halaman 65 di buku 1. Nah, untuk bukti pendukung ini di checklist karena ada dokumennya, bisa dilihat terdapat di buku 1 halaman 62 untuk surat jalan dan halaman 65 untuk faktur penjualan. Nah, untuk otoritas ini kita harus melihat faktur penjualannya itu disetujui oleh siapa. Dan di dokumen yang terkait di halaman 65 itu faktor penjualan. Voting ini adalah kebenaran dalam kita menjumlahkan. Nah, angka-angka yang ada di sini yang tertera di jumlah ini harus sesuai dengan angka yang ada di surat jalan maupun faktur penjualan. Nah, ini kan di checklist berarti angkanya udah sama. Lalu untuk bukti penjualan bisa dilihat di buku 1 halaman 57. Untuk kartu piutang bisa dilihat kebenarannya di buku 1 halaman 57. Nah, untuk kartu piutang bisa dilihat bukti kebenarannya di buku 1 halaman 52 sampai 56. Dan untuk buku kas besar itu kita silang karena tidak dilakukan.
karena tidak dilakukan pemeriksaan, karena hanya melihat ini hanya melihat kebenaran dari transaksi penjualan dan transaksi piutang usaha. Nah, kita bisa lanjut ke tugas selanjutnya untuk bagian aset, yaitu piutang usaha. Nah, angka yang tadi udah kita hitung, yang debitnya sebesar 841 juta dan kreditnya 74 juta, dimasukin ke sini. Nah, angkanya itu terdapat di indeks E. Nah, caranya itu juga sama untuk menghitung per audit tanggal 31 Desember 2018, itu caranya per klien ditambah debit dikurang kredit. Nah, ini ditotal semua. Lalu kan kita tadi melakukan pemeriksaan ke penjualan. Jadi kita harus melengkapi untuk indeks kertas kerja laporan laba rugi yang ada di indeks A3.1. Nah, ini indeks penjualan. Angka yang tadi udah kita lakukan pemeriksaan, kita masukkan di bagian debit dan kredit di bagian penjualan. Nah, ini angkanya kita ambil dari indeks PL1. Caranya juga sama, per audit ini nominalnya dapat dari jumlah penjualan per klien ditambah debit dikurang kredit, hasilnya itu mendapatkan angka 42.436.834 rupiah untuk penjualan per audit pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, kita sudah melakukan semua pemeriksaannya untuk tugas di modul 2 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.